Pria ini tidak pernah menyangka bahwa istrinya yang selama ini cuek, ternyata menemukan kamar rahasianya yang disembunyikan dengan sangat hati-hati. Istrinya tidak hanya berhasil membuka kunci pintu, tetapi yang berbahaya adalah dia mungkin telah mengetahui identitas Bobby sebagai seorang asasin. Hal ini karena di dalam kamar tersebut tersimpan mata uang dari berbagai negara, paspor dan pistol. Biasanya istri Bobby cuek, tapi kali ini nampaknya bakal masalah. Mengemudi sambil melamun, dia tidak sengaja menabrak truk yang ada di depannya. Pengemudi truk turun dan melihat kondisi truknya lalu emosi terhadap Bobby. Bobby segera turun dari mobil untuk meminta maaf dan ingin memberinya kompensasi. Namun pengemudi truk tidak hanya menolak kompensasi itu, bahkan memaki-maki Bobby. Pada saat itu, ada mobil polisi yang melintas. Ingin masalah ini cepat selesai, Bobby segera minta maaf dan berjanji memberinya uang kompensasi yang sesuai. Namun supir truk itu tetap kuku tidak mau dan memanggil mobil polisi tersebut. Polisi datang dan meminta identitas Bobby. Bobby membuka bagasi belakang berniat untuk mengambil kartu identitasnya. Tetapi polisi tersebut tiba-tiba menyuruhnya minggir, bersikeras untuk memeriksa sendiri. Polisi terkejut melihat ada uang cash dan pistol. Segera dia ingin mengeluarkan senjata. Namun Bobby telah menembaknya duluan. Setelah itu Bobby juga langsung membunuh supir truk sial itu. Setelah itu, Bobby dengan cepat menghapus sidik jari dari pistol, merusak bodi kamera polisi, kemudian mendekati mayat pengemudi truk dan menaruh pistol di tangannya, memalsukan seolah keduanya tewas saling menembak. Lalu melanjutkan perjalanannya. Kemudian Bobby dengan cepat membawa mobilnya ke sebuah tempat parkir dan segera menyiram interior mobil dengan asam sulfat. Lalu membuang plat nomor untuk menghapus bersih jejaknya. Bobby datang lebih awal ke tempat target akan muncul kelak. Dia melihat bahwa di sana penuh dengan kamera pengawas dan setiap orang yang masuk harus melalui pemeriksaan ketat. Setelah masuk ruang pidato, Bobby berkesimpulan bahwa atap adalah menjadi posisi sniping terbaik. Maka dia bergegas ke sana. Namun tidak disangka di sana juga ada penjaga keamanan. Untungnya, kedua penjaga keamanan tersebut pergi untuk merokok. Setelah mereka pergi, Bobby dengan terampil mengeluarkan kunci master dari dompetnya dan dengan cepat membuka panel besi. Kemudian dia mencari sudut yang tepat untuk menembak. Saat Bobby mengeluarkan ponselnya untuk menghitung sudut, tiba-tiba staf teknis membuka penutup di langit-langit. Bobby yang terkejut segera berpegangan erat pada kabel listrik, menyebabkan handphonenya terjatuh. Kabel listrik itu juga terlepas. Untungnya, kesulitan ini tidak berarti apa-apa bagi Bobby. Dia dengan cepat memanjat naik. Kemudian dia beralasan ponselnya tertinggal di ruang pertemuan dan meminjam telepon staf untuk menelepon ponselnya sendiri. Dia berhasil menemukan ponselnya. Saat Bobby kembali ke hotel, kliennya sudah menunggu di dalam kamar. Wanita itu telah mentransfer uang muka sebesar 20 juta dan berharap Bobby segera bertindak. Jika tidak, pemberi dana di belakang wanita tersebut tidak akan membiarkan Bobby lolos. Pemberi dana juga menyuruh wanita itu untuk mengawasi Bobby sampai pembunuhan target selesai. Tuntutan kali ini sangat berat, tapi Bobby bertekad setelah menyelesaikan tugas ini, dia akan pensiun dan hidup bahagia bersama istrinya. Ketika wanita itu pergi setelah menyampaikan tuntutannya, Bobby melihat seorang wanita sedang memancing dan mendapat ide untuk membuat sebuah senjata. Setelah pulang, Bobby menghubungi pembuat senjata yang sering bekerja sama dengannya dan meminta bertemu di pabrik untuk diskusi. Namun, tanpa sepengetahuannya, polisi sedang menginterogasi seorang informan dunia gelap untuk mencari info mengenai asasin yang belakangan ini banyak beraksi. Sementara kedua orang yang tidak tahu apa-apa ini dengan cepat membuat senjata yang dibutuhkan Bobby, bahaya sedang mengintai.